Kembali lagi di channel Meridio, belajar dan berbagi. Insinyur Soekarno lahir dari pasangan Sukemi Sosro Harjo dan Ida Ayu Nyumandrai di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ketika dilahirkan, ia diberi nama Kusno oleh orang tuanya. Tapi, karena sering sakit, ketika berusia 11 tahun, namanya diganti menjadi Soekarno oleh sang ayah. Di beberapa negara barat dan timur tengah, nama Soekarno kadang ditulis Ahmad Soekarno. Penambahan nama ini diduga dilakukan oleh wartawan barat karena mereka cukup asing dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang hanya menggunakan satu nama atau tidak memiliki nama keluarga. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung sebelum akhirnya pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya. Awalnya, ia bersekolah di Ernst and Lin School sebelum dipindahkan ke Europe's Lager School pada Juni tahun 1911. Pada tahun 1915, Soekarno menyelesaikan pendidikan di ELS dan melanjutkan pendidikannya di Hoger Burger School di Surabaya. Ia berhasil diterima di HBS berkat bantuan Hos Cokroaminoto yang merupakan teman ayahnya. Setelah lulus dari HBS pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Teknis Hogeschool T Bandung, yang sekarang adalah ITB dengan mengambil jurusan teknik sipil. Setelah 2 bulan ia sempat meninggalkan kuliah, tapi mendaftar kembali pada tahun 1922 dan akhirnya lulus pada tahun 1926 dengan gelar insinyur. Nama Soekarno mulai dikenal ketika menjadi anggota Young Java, cabang Surabaya pada tahun 1915. Pada tahun 1926, ia mendirikan Algemene Studi Club. Organisasi ini merupakan cikal bakal Partai Nasional atau PNI yang kemudian didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI membuatnya ditangkap oleh Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta dan kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Setelah itu, aktivitas politik Soekarno pernah membuatnya beberapa kali diasingkan. Pada bulan Agustus 1933, ia ditangkap kemudian diasingkan ke Flores. Setelah itu, pada tahun 1938 sampai 1942, ia diasingkan ke Bengkulu. Soekarno kembali dari pengasingan pada awal masa penjajahan Jepang. Ia pun langsung aktif dalam usaha perjuangan dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ia aktif dalam organisasi-organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BPU PKI, dan BPKI. Ia juga merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan tentunya naskah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda di Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya menolak. Ada alasan yang menyebutkan bahwa Soekarno telah memilih tanggal 17 Agustus 1945 karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan pun dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semasa hidupnya, Soekarno dikenal dengan bergonta-ganti istri. Ia telah menikahi beberapa wanita. Pernikahannya dengan beberapa wanita tersebut dikaruniai 11 orang anak. Beberapa di antara mereka bahkan mengikuti jejak sang ayah untuk berkiprah di dunia politik. Sebut saja Megawati Soekarno Putri yang kemudian menjadi Presiden Indonesia ke-5. Pada masa kepemimpinannya,
Soekarno dikenal sebagai orator yang ulung. Kata-kata yang diucapkannya pun dapat membakar semangat dan sangat bijak. Berikut adalah kata kemerdekaan yang pernah diucap Soekarno. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Indian Barat, satu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gilas oleh sejarah.